Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Husainiah Podcast bersama saya Azka, Salma dan juga Kia. Ya, ini mungkin podcast pertama ya. Podcast pertama kita langsung membahas memperingati hal kayak memperingati Hari Nasional yang ditunggu-tunggu mungkin oleh banyak orang ya, paling ditunggu-tunggu, yaitu 17 Agustusan mungkin ya. Oke. Itu Kalau juga kan zaman dulu kan paling ditunggu-tunggu waktu sebelum 1945 ya kan belum merdeka. Pasti ditunggu-tunggu. Jadi momen ya, momen 17 Agustus. Ya, sebelum tanggal 18. Sebelum tanggal 18. Iya. Jadi mungkin kita bakal ada sedikit berbincang-bincang lah ya mengenai 17 Agustus. Kalau misalkan dulu waktu digital tidak semarak sekarang gitu ya. Kalau misalkan di kampung-kampung masih rame-rame gitu kan ya. Rame entah di lapangan masjid, biasanya di lapangan masjid ada masjid, sampingnya lapang futsal biasanya dipakai anak-anak. Iya. Kan? Terus itu dipakai buat lomba-lomba gitu kan. Nah, untuk 17 Agustus tahun ini tuh saya baca-baca tuh nanti bakal ada festival Asia Afrika di Bandung. Bakal ada lagi kan? Bakal ada lagi. Oh, kayaknya saya cuma akhir Juli kemarin aja yang kami itu. Soalnya emang udah vakum 2 tahun. Vakum 2 tahun karena corona kan, Berarti sekarang baru pulih lagi ya? Baru pulih lagi, baru ngadain lagi festival Asia Afrika. Tahu kan festival Iya, Asia tahu. Afrika? Enggak sih, tapi baru dengar sekarang. Baru dengar sekarang. Iya. Festival Afrika sih, ya saya juga tahunya dikit-dikit sih. Yang kemarin sih ramenya yang Jalan Asia Afrika tuh, wah rame banget pokoknya macet. Saya Itu tahu. aja sih yang tahunya. Saya tahu Jalan Asia Afrika, cuman saya nggak pernah ngelihat kayak festival yang ramai banget gitu. Iya, dengar-dengar sih bakal rame banget soalnya kan baru pulih juga dari corona tahun ini. Iya. Tapi tahu nggak kenapa ada festival Asia Afrika? Kenapa tuh? Tahu sih, paling cuma apa ya? Kalau disambungin ke konferensi Asia Afrika kayaknya nggak nyambung gitu. Asia Afrika kan kalau nggak salah ya April, tapi kan ini setelah April ya nggak tahu juga sih. Iya. Jadi yang saya baca-baca ya, dulu itu kan identik dengan pawai kan ya, pawai dari berbagai negara. Dari namanya aja kan Asia sama Afrika. Iya. Jadi ya itu negara-negara antar Asia sama Afrika. Dulu itu Asia sama Afrika itu kan termasuk mayoritas negara-negara yang termasuk negara-negara yang banyak dijajah. Kayak contohnya Indonesia, Malaysia sama Inggris kan. Pokoknya banyak. Nah, dari situ muncullah kayak pengen mempersatukan bangsa-bangsa yang senasib gitu, pernah dijajah. Lewat konferensi itu berlanjutlah sampai sekarang gitu. Tapi kalau bicara festival-festival gitu ya, yang identik di Indonesia 17 Agustus, tahu nggak? Apa? Yang identik Iya, di jalan pada ramai setiap 17 Agustus. Apa itu? Kalau Iya. misalkan di daerah saya anak-anak, kalau misalkan Sama juga sih. Iya. Kalau sekelas Asia Afrika kan ya kayak festival gitu. iya, Cuma setiap 17 Agustus pasti dong jalan ramai tuh. malamnya kan. Biasanya Lagi malam siang sih. Kalau saya sih kayak ngehnya tuh ramenya tuh pas malam tuh kan biasanya Masih waktu zaman kecil pernah nggak sih? ikutan arak-arakan. kalau ikut arak-arakan paling waktu sama orang tua itu kan lagi di jalan ya. Lagi mau pergi ke rumah saudara, kirain tuh nggak bakal ramai itu tempat jalan ya, nggak bakal ramai jalan. Tahu-tahu ada banyak kayak patung-patung yang kayak gitu diangkut. Iya, KW sih. Kalau saya sih kalau ikut gitu kan nggak pernah. Cuman kayak nontonin waktu kecil kan, kayak di rumah diem tiba-tiba rame kan lewat gitu.
ke depan rumah nontonin pada rame bawa itu. Iya. Kalau ikutan sih nggak pernah. Ikutan sih, cuma nyesel sumpah. Kenapa nyesal? Waktu itu ikutan arak-arakan naik motor, jalan macet, mau pulang pun susah. Oh jadi nggak oh ingin jadi lagi. kejebak gitu ya, kejebak ya. Iya. Ya, paling yang identik lagi dengan 17-an apa? Yang paling identik kalau misalkan pas hari 17-annya kita suka ngadain apa? Lomba-lomba kan Apa ya? Di kampung suka ngadain lomba-lomba. ada sih di kampung. Ada juga. Suka ikutan apa? Bukan hampir lagi, pasti kayaknya. Setiap ya. Kalau dari kecil waktu ikutan kan umur berapa ya nggak tahu, lupa lagi, paling ikutan kayak lomba karung, bakyak, sama egrang, yang lain-lain lah kayak gitu. Di sini mah ya kebuk bantal yang biasa ya, kebuk bantal yang pastinya, lomba balap karung, nah yang gak jauh-jauh makan ke kerupuk sama itu sih, gak ada yang unik-unik juga sih. Paling Masih itu gitu-gitu kayak aja sih. jadi tradisi gitu Iya, ya. gitu. Setiap 17-an pasti harus ada itu. Kalau misalkan sekarang sih masih nggak tahu ya. Kayaknya udah rame lagi. Kayaknya Lomba-lomba kalau ya. tahun sekarang zaman kan udah modern nih, Iya. paling berkembang lagi lomba-lombanya juga. Iya sih. Iya. Biar nggak. Tapi kan ada dua sisi kan. Dari sisi digitalnya biar lebih menarik gitu kan. Itu bagus. Cuman yang menurut saya kalau lomba-lomba tradisional itu harus dipertahankan gitu biar anak-anak muda atau anak-anak kecil yang sekarang tuh kayak ngerasain gitu kita dulu. Soalnya kan kebayang 2 tahun kita nggak bisa ngadain lomba-lomba itu karena corona juga kan. Iya sih, karena bikin ini banget Semua. perubahan. Kayak membuat dunia baru. Iya, soalnya semua kayak asing gitulah, semua kerja di rumah, apa-apa di rumah. Sampai kan waktu itu pernah kontroversial tuh yang hari Maulid ya sama Muharram. Iya itu ya. Hari Muharram tuh digeser tuh karena alasannya tuh yang saya baca tuh karena corona di situ tuh. Karena Tapi kalau biar ngeiniin apa ya? Mobilitas gitu biar nggak banyak rame kan biasanya kalau Maulid Nabi sama Muharram kan rame gitu kan. Katanya dibatasi, dipindahin lah jadwalnya, tanggalnya. Yang itu saya sih kadang ingat ya kalau masalah pergeseran-geseran itu. Kalau 2 tahun yang lalu Iya. cepat banget lupa gini. Iya, karena kan emang kita nggak kerasa banget 2 tahun waktu kita ngalaminnya 2 tahun kayak serasa lama gitu kan. Tapi pas sudah kita melewatinya, loh ternyata 2019 itu udah 4 tahun yang lalu gitu. 4 tahun ya? 4 tahun. Sumpah. Ya kan? Nggak Juga. kayak loh kayak perasaan baru kemarin gitu. Iya, karena perasaan mulai aktif gitu kan, aktif lagi 2 tahun. Ternyata coronanya udah 4 tahun. Keteriksa banget sih. Ya kan? Balik lagi nih ke yang lomba-lomba tadi nih. Kalau saya sendiri nih lebih suka itu nggak tahu ya ada di semua tempat atau enggak, tapi lomba balap kelereng tuh yang pakai sendok tuh. Oh itu. Ya kan? Iya. Zaman kecil pasti. Zaman kecil tuh pasti suka. Cuman ya sakit-sakit lah gigi soalnya kan gigit besi kan. Paling kalau pengen juara di lomba itu kan sendoknya tuh pada yang tebal-tebal. Ya. Terus ada tuh pernah tuh. Biar gak jatuh tuh kelerengnya. Iya, pernah tuh ada tuh yang curang tapi teman saya tapi nggak ketahuan sama panitia. Digetok itunya pakai palu. Kan biar ada cekungan gitu kan. Oh, iya. Jadi pas naro kelereng tuh nggak jatuh Iya. dia. Tapi tahu nggak sih yang paling ikonik di 17 Agustusan tuh hampir setiap Panjat Pinang. Iya. Oh iya. Pasti itu biasanya ditaruh di akhir tuh. Nah iya. Biasanya ditaruh di akhir buat kayak apa ya? Primadonanya lah. Macam-macam. Kayak lomba yang paling ini gitu. Tapi tahu gak sih Panjat Pinang, kalau pernah saya baca ya, dulu tuh Panjat Pinang tuh tahu pohon pinang kan? Iya. Ya pohon pinang. Nah masyarakat Indonesia tuh disuruh apa itu tuh berlomba-lomba lah Iya. naik pohon pinang itu supaya dapat beras waktu zaman Belanda. Asal usulnya dari situ. Saya pernah baca sih gitu. Kalau Panjat Pinang. yang saya baca nih
eh itu saya juga baru dengar tadi tuh kayak buat ngambil beras. Cuman kalau yang saya baca mungkin gak spesifik untuk mendapatkan apanya, tapi orang-orang dulu tuh panjat pinang tuh kayak sebagai hiburan. Jadi ada pribumi nih disuruh kayak mungkin kayak tadi ya ngambil beras ya, untuk mendapatkan beras. Jadi buat hiburan orang-orang Belanda gitu. Naik. Terus kalau ada yang jatuh mereka ketawa gitu. Jadi seneng gitu kalau kayak hiburan mereka kalau lihat pribumi lagi pada panjat-panjatan, jatuh-jatuhan gitu pada seneng. Kayak di balik lomba yang meriah gitu kan, yang biasanya jadi disimpan di akhir malah Di belakangnya ternyata Ya, ada mungkin- kolam ya. Mungkin itu bisa jadi referensi buat ngerasain gimana perjuangan para pahlawan. Ya, benar. kalau misalkan kita lihat di lomba-lomba yang lain juga sebenarnya itu juga semua ada nyambungnya sama sama perjuangan pahlawan. Kalau dikait-kaitin Iya, ya. kayak contohnya egrang tuh kalau mungkin ya saya pernah coba tapi itu susah banget. Main egrang susah banget. Kelihatannya kayak gampang tapi waktu saya coba susah banget. Ternyata permainannya kan cuma sederhana, lomba doang kan, kayak lomba lari gitu kan. Iya. Cuman sejarahnya pas saya baca itu kayak inisiatif dari pribumi sendiri sebagai sindiran buat orang-orang Eropa kan badannya pada tinggi-tinggi tuh. Iya. Nah disindir pakai itu, jadi kan tinggi kan, disindir pakai itu. Jadi buat kayak menyinggung para para kolonel itu pakai egrang, jadi melambangkan orang-orang tinggi gitu. Baru ngasih. Baru denger ya? Baru Baru denger kan? Kayak egrang, kayak tadi panjat pinang, terus sama makan kerupuk doang. Itu ada sejarahnya tuh dulu. Apa tuh? Waktu Indonesia dulu lagi krisis kan, susah banget dapat makanan. Satu-satunya makanan yang paling gampang didapat itu kerupuk dulu itu. Makanya kayak disimpan gitu kan buat buat mengingat gitu bahwa dulu tuh inilah kayak hal yang mudah untuk didapat waktu zaman penderitaan dulu gitu. Iya, gitu. Ya masih banyak lagi sih yang keterkaitan dengan penjajahan. Waktu dulu saya mikir apa hubungannya kayak balap karung sama perjuangan gitu. Iya. Keren sih kalau disambungin gitu. Iya. Diingat-ingat juga. Karena Kalau dulu kan nggak ngerti gitu kan. Iya. Kenapa? Ternyata kan kenapa ada balap karung tuh kan karena karung tuh dulu waktu Jepang ya? iya waktu Jepang apa Belanda gitu. Dulu kita orang-orang Indonesia tuh bajunya baju dari karung goni, saking miskinnya gitulah kasarnya ya, saking miskinnya. Nah lomba itulah bukan dari Belanda, bukan dari Jepang, itu lomba dari kayak lagi-lagi sindiran pribumi sama kolonel. Jadi kesel gitu dengan gerakan lompat-lompat sama menginjak-injak karung goni itu, kayak kesel gitu karena kita ditindas mulu menginjak-injak karung goni yang jelas-jelas itu tuh pakaian mereka sehari-hari. Jadi kayak kita nggak mau kayak gini terus, kita miskin kayak gini-gini gitu, bentuk inilah. Pernah gak sih di kampung kalian gitu, yang deket-deket aja di kampung gitu,